Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya HLT Project. Kali ini kita akan membahas seputar otomotif ya guys. Di sini saya akan memberi sedikit tips atau tutorial cara mengecek pengapian pada tipe Yamaha ya guys. Di zaman PPKM kayak gini ya guys, corona mungkin jangankan buat ke bengkel ya guys, kita buat makan aja susah ya guys. Apalagi kalau misalkan ada kerusakan apa kan, kita ke bengkel aja kan nggak mungkin kan, buat makan aja susah gitu kan guys. Di sini saya akan memberikan tips biar kalian semua bisa paham sedikit-sedikit. Dan saya di sini juga belum sedikit masih belum luas gitu ya, masih sedikit paham gitu, tapi saya di sini juga akan memberikan sedikit lah pemahaman gitu tentang kelistrikan atau pengapian pada tipe motor Yamaha ya guys. Biar kalian semua di rumah gitu kan bisa kalau misalkan nggak ada pengapian bisa mengeceknya sendiri gitu ya guys, sedikit-sedikit gak langsung ke bengkel gitu ya guys. Kalau misalkan kalian bisa sendiri di rumah kan enak gitu guys, jadi bisa bisa belajar gitu kan, sambil memahami. Nah, buat yang paling utama ya guys, kalau misalkan buat mengecek pengapian, kalau misalkan pengapian hilang itu kita agak bisa menebak ya guys kerusakannya, atau di oil, kiprok, CDI, spool atau pulser. Kalau misalkan pengapian hilang, kita harus mengeceknya satu persatu ya guys, biar tahu penyakit yang ada di motor tersebut ya guys. Nah, buat cara pengecekannya ya guys, pertama-tama kita harus paham dulu ya guys jalur strumnya ya guys. Kalau misalkan kita paham, otomatis kita bisa mengeceknya dengan sendiri ya guys. Dan yang paling utama yaitu guys pengecekan di sini guys. Ini guys, ini ada 3 kabel. Nah, yang 3 kabel ini adalah kabel spool ya guys. Nah, buat tipe Yamaha ini kabel spool itu ada 3 warna ya guys. Yang satu hitam, yang 2 merah, yang satu putih. Nah, yang hitam ini guys, yang hitam itu buat massa, dan yang merah buat pengisian, ke aki, dan yang putih itu buat kebalik, buat pengisi. Yang merah buat ke lampu dan yang putih buat ke pengisian. Dan yang 2 ini pulser ya guys. Gimana cara pengecekan buat pengapian tipe Yamaha ini guys? Kita di sini bisa menggunakannya pakai lampu ya guys. Kalau misalkan tidak ada voltmeter ya guys, pakai lampu sen juga bisa ya guys, buat mengeceknya simple ya guys. Biar kita tahu bahwa si pengapian itu hilang atau enggak gitu guys. Kalau misalkan kita tahu, berarti kalau si pengapian normal, berarti kan si otomatis si spool atau si pulser itu enggak mati ya guys. Nah, ini saya akan mengeceknya pakai lampu sen. Nah, gimana cara mengeceknya guys? Nah, di sini guys, saya akan menggunakan lampu sen guys. Nah, lampu sen yang ini kita masukkan ke lubang soket ini guys. Yang satu ke massa, yang satu ke massa, dan yang satu ke setrum itu guys. Nah, setelah itu kita engkol guys. Engkol guys. Engkol guys. Diselah. Nah, ini buat si lampu ya guys, buat ke lampu otomatis, buat jalur lampu hidup ya guys. Nah, yang ini buat ke pengisian aki. Nah, kita cek lagi guys. Nah,
kalau misalkan semuanya ini hidup, dipastikan spool tidak mati ya guys. Nah, kita sambung lagi. Dan yang kedua guys, di sini ada dua kabel ya guys. Nah, dua kabel ini namanya kabel pulser ya guys. Nah, di sini ada warnanya kabel putih haras merah dan satunya putih haras biru ya guys. Nah, gimana cara ngecek ini guys, si pulser ini hidup matinya guys. Nah, kalau misalkan mau ngecek si pulser ini, kita gak bisa pakai lampu sen ya guys, karena terlalu gede. Dan di sini saya menggunakan lampu LED yang kecil ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, sama guys, kita colok ke bagian ini guys, lubang dua ini. Nah, dan setelah itu kita engkol lagi guys. Nah, hidup guys, cuman kecil itu lagi. Nah, dipastikan kalau misalkan lampu LED ini hidup, berarti si pulser itu gak mati ya guys. Setelah itu kita sambungkan kembali ya guys. Nah, kemana larinya si pengapian spool ini guys? Si spool ini masuknya ke sini guys. Nah, ke kiprok guys, ke kiprok. Nah, ini semuanya kiprok atau biasa sebut regulator ya guys. Nah, gimana cara ngecek regulator ini hidup atau matinya guys? Nah, otomatis regulator ini kalau sudah menampung setrum berarti kan ada out ya guys. Nah, out ini kan pasti mengisi ke pengisian aki ya guys. Nah, buat pengisian aki di sini ada kabel merah buat tipe Yamaha ya guys. Nah, kita coba cek di sini guys. Nah, cabut, kita menggunakan lampu sen lagi guys. Kita menggunakan lampu sen lagi, dan di sini kita sambung buat kemasannya ya guys. Nah, setelah itu kita engkol lagi biar memastikan si ini hidup atau enggak gitu guys. Nah guys, nah oke guys, kalau di sini si lampu sen hidup, berarti otomatis si regulator ini ya guys tidak bermasalah. Berarti dipastikan si regulator ini posisinya hidup ya guys. Berarti kita gak usah mengganti si regulator tersebut, kita pasang kembali. Nah, dari regulator ini guys, dari ke pengisian aki, dan di sini connect lagi ke stop kontak ya guys di atas ini, dan si stop kontak ini balik lagi ke CDI ya guys di sini. Nah, dari CDI ini guys, connectnya ke namanya itu coil ya guys. Udah kontak dulu guys. Nah, gimana buat ngecek CDI ini hidup atau enggak ya guys? Nah, di sini ada ada 4-5 kabel ya guys. Nah, yang putih aras biru itu kabel pulser, putih aras merah juga pulser, yang hitam itu masa. Nah, yang coklat ini dari output stop kontak ya guys. Nah, dan yang ini yang warna oranye ini output yang menuju ke coil. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek CDI ini hidup atau mati, nah kita ngeceknya di output CDI yang menuju ke coil ya guys. Nah, di sini saya udah potong ya guys buat mengecek si CDI hidup atau enggak ya guys. Kita sambung aja kabel ini buat cara mengecekannya ya guys. Oke guys, sekarang di engkol. Nah, itu apinya guys. Coba lagi. Wow, apinya gede guys. Lagi guys. Kurang. Nah, itu keluar api gede guys. Dipastikan kalau di kabel output coil ini
gede, berarti posisi CDI itu nggak mati ya guys. Berarti kita sambung kembali. Nah, dan output ini menuju ke coil ya guys. Nah, sini guys. Nah, ke coil. Nah, dari coil ini menuju ke busi ya guys. Nah, di sini. Kalau misalkan di kabel coil ini yang menuju ke busi keluar setrum, dipastikan coil ini nggak mati ya guys. Nah, ini sudah tadinya sudah rusak ya guys si kabel coilnya, jadi langsung di jumper ini ya guys, buat memperbesar juga pengapiannya ya guys. Nah, kalau misalkan semuanya udah kecek semua gitu guys, terus dari si kabel coil ini juga mengeluarkan api, otomatis si pengapian tidak ada masalah ya guys. Dan kalau misalkan dari pengapian semuanya lancar, terus motor gak susah hidup, kita bisa mengeceknya ke busi, karburator ya guys. Biasanya kalau pengapian normal, berarti yang bermasalahnya di antara karbu dan busi ya guys. Biasanya kalau busi basah, kotor, atau karbu juga bisa tersendat gitu kan, itu bisa juga mempengaruhi hidupnya motor ya guys. Kalau semuanya udah normal kayak gini, otomatis si motor hidupnya juga gampang guys, karena si pengapiannya normal guys. Jadi segini aja tips dari saya ya guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat siang, salam sehat selalu dari HRT Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.